sekali udah menuju ke area bottom lane terlebih dahulu. Kali ini dua gold laner yang emang harus diberikan sedikit penjagaan pastinya supaya nanti ketika di area mid game dan juga late game mereka bisa mencapai potensi maksimalnya. Dan kita tahu sendiri seorang Benikiti yang tadi udah sempat kita bahas juga signature pick yang nggak pernah akan lepas ketika karinya nggak di ban. Yang ini akan menjadi bahaya dengan positioning yang mungkin tidak terduga nantinya dari seorang Benikiti. Tapi dengan adanya satu buah emblem high end drive dari Kairi bisa menang 1v1 kali ini. Sudah punya satu bocil. But it's okay. Dari seorang T-Boy bakal menahan di area depannya sambil menunggu Kairi mundur terlebih dahulu. Karena shadow kill yang tidak kita expect tentunya, but it's okay. Tidak ada yang tumbang dari Onyx Esports. Karena mungkin bouncing ball tadi ditutup, dia nggak mau masuk dengan bayangan karena itu akan ketahan. Iya. Ya mungkin karena dia nunggu dan ternyata shadow killer ke-trigger duluan ya. Miss mekanik it's fine sih, nggak ada korban dan turtle juga masih aman bahkan belum spawn sampai sekarang. Wah, masih belum spawn tapi kalau kita ngeliat dari sisi goldennya emang cewek bisa memberikan pressure ya untuk early gamenya. Benikiti selalu terkena error knockbacknya dan itu berhasil untuk bisa menciptakan space bahkan memaksa Benikiti masuk pulang terlebih dahulu turtle camp. Mayo Baseball sudah mulai hadir yang kita nantikan juga pastinya siapakah yang bisa mendapatkan keuntungan objektif di early gamenya. Oke, dan dengan adanya satu buah Black Dragon Form dari seorang Sunset mengusut pemain dari Onyx. Tapi Kairi dengan retribusi yang sangat on point, Turtle Slain by UBS. Tapi ada satu buah Dewa Dragon dari seorang Kaltizi. Kali ini mencoba untuk ditahan terlebih dahulu. Giboy masih bisa flicker mundur tapi Yawi masih mau lebih dan first blood. By Infinix berhasil diamankan oleh pemain-pemain dari Echo Philippines. Yes, gak boleh pulang sama sekali. Kali ini dari tim Echo bakal coba untuk menahan satu persatu pemain Onyx menjadi first blood juga pastinya. Eliminasi pertama yang bakal menjadi keuntungan meskipun kalau kita lihat memang ditukar ke arah turtle. Tapi kira-kira lebih menguntungkan yang mana, Lin? Tapi sabar dulu ternyata dari seorang cewek cukup tertekan di area bottom lane. Oke, untuk turtle pertamanya sebenarnya setup yang bagus banget dari Onyx. Dia biarkan Eko pegang turtle-nya. Ketika udah sekarat, masuk dari Kairi dengan shadow dengan bayangannya dan ditarik langsung nih dari Kalzi-nya sehingga nggak bisa retribution. Langsung diamanin dan kalau seandainya tadi Kiboy-nya nggak tumbang, itu bakal menjadi keuntungan besar banget untuk Onyx. Tapi nggak apa-apa, karena ketika Kiboy tumbang, ada satu flicker yang ke-bait juga dan itu informasi yang bagus banget. Tapi kali ini dua Adrian Connect dari seorang Kaltizi. Giboy bakal coba ditahan terlebih dahulu dia ada ke depannya. Tapi Kairi bersama dengan seorang Giboy berhasil untuk menemukan Yawi yang menjadi garda terdepan dari seorang Echo. Tapi kali Sans bakal diculik oleh seorang Benikiti. Dan satu buah Speedy Light Wheel dari Benikiti, setidaknya pertukaran satu untuk satu kali ini. Namun agak sedikit kerugi karena Sansnya yang tumbang. Iya, ini udah kita bahas juga. Posisi dari Benikiti itu selalu unexpected. Dia berada di area semang untuk bisa memberikan surprise. Dan kalau kita lihat dari statistiknya juga, Benikiti ini memiliki rank pertama dari segi KDA yaitu 10,4. Wow, jadi rata-rata dalam setiap match dia bisa dapetin 10 eliminasi yang dimana itu sangat amat menakjubkan. Tapi untuk sejauh ini masih fokus mereka bakal ada di area gold lane terlebih dahulu memaksimalkan potensi cewek dan satu inisiasi dari seorang Yawinya bakal coba untuk digagalkan terlebih dahulu oleh cewek dan juga Kiboy. Iya, tapi tidak mau terlalu berkomit Kiboy. Bakal coba untuk ngecek boost terlebih dahulu di area atasnya Sans. Udah mulai datang memberikan backup terlebih dahulu dan kali ini cewek harusnya bisa dapetin satu buah platingan gold di area bawah. Sementara Turtle yang sudah mulai dirusuh oleh pemain-pemain dari Echo Philippines akan menjadi trade cukup baik. Tapi Sans ngebuka satu buah remote manipulation. Yawi terjebak di ruang manipulasi dan seperti Benikiti sama dengan cewek tentunya tidak akan terlalu memaksakan di area bawahnya. Sementara di area lain dan Dua Dragon Kairi tumbang ditendang oleh seorang Kaltizi dan pertukaran yang harus didapatkan oleh Onyx kali ini. Lihat satu buat XP dari seorang Yawi dan dari seorang cewek menahan seorang Yawi dan Void Crystal dari seorang Sun FX Slow yang dihadapkan. Tapi kali ini lihat dari Kaltizi mencoba untuk menahan satu buah Spiral Victory dan bahkan Abyss Walker dari seorang cewek mencoba untuk bertahan 1v1 dengan seorang Kaltizi dan Kaltizi tentunya tumbang. Masih mau lebih, Sanji bakal coba untuk menahan satu buah Wings by Wings di pop up oleh seorang Sanji dan tidak akan ada tingkat lanjutan dari Echo setelah mereka kehilangan 3 pemain. Oke, dari arah turtle memang hilang ya. Tidak kali ini bahkan turtle masih bisa diamankan oleh Onyx. Tapi mereka dapetin 3 eliminasi tambahan dan itu worth it banget. Worth it banget sih harus hilang. Seorang jungler yang memang butuh waktu cukup banyak untuk bisa memaksimalkan item positionnya, Lim. Dan pertukarannya juga tadi worth untuk Onyx, dapetin turtle serta dapetin turret. Sementara kalau dari item, ternyata corruption side yang dipilih menjadi item pertama nih untuk cewek sendiri.
mungkin kalau untuk cewek Spear of Misery-nya sih itu yang bagus banget untuk counter initiate dan Iya. gak ada yang tumbang. Kiboy-nya juga percaya banget dengan adanya cewek di bagian dekat dia nggak apa-apa kena turn defense karena dia percaya nantinya akan ada counter dari Spear of Misery yang bisa membalikan keadaan, yang itulah yang terjadi di bagian bottom lane tadi. Plus dia bawa inspire Lin. Jadi untuk attack speednya tentunya akan ditambahkan dari cewek sendiri. Dan posisi dari seorang Benny Kitty dengan flicker yang harus diwakilkan. Tapi kali ini dari cewek akan tumbang terlebih dahulu bertukaran dengan seorang Sanford. Dan Kairi masih mau lebih kuat, Shadow maju ke area depan. Sanji sudah terlihat depan mata. Tapi Yawi miss the Tyrant Revenge kali ini. Dan Boots masih bisa nahan di garda depannya. Sementara Benny Kitty akan lebih berfokus untuk dapetin turret di area bawah terlebih dahulu, Nevin. Iya, menghilangkan masing-masing outer turret di area bottom lane-nya, tapi kali ini Kairi bakal langsung menuju ke arah outer turret-nya, mencoba untuk memberikan sedikit efek pressure-nya dan juga push ke arah outer turret di area top lane, tapi dengan kehadiran seorang Sanji yang memang punya mobilitas tinggi dengan wing by wing-nya ini menghalangi pergerakan seorang Kairi yang tadi sempat kita lihat statistiknya rank pertama dari segi gold per minute, dan kali ini efek seperti udah mulai terjadi. Kalsi tertangkap, masih bisa dihindarkan juga dan Kairi nggak mau menginisiasi lebih lanjut. Iya, kali ini dengan pergerakan dari Onyx yang sekarang nih early 5 menit pertama mereka udah megang nih. Ya. Lalu gimana mereka coba untuk main lebih disiplin, coba untuk main pick off karena Kiboy bawa satu buah kaja, dan cewek maju ke area depan dengan satu buah Abyss Walker hanya memberikan sedikit warning karena pemain-pemain dari Eko biar mereka nggak bisa untuk melakukan kontes ke area turtle yang ketiga. Ya, masih coba untuk ditahan terlebih dahulu, menunggu juga pastinya untuk kehadiran dari seorang Kairi di area purple belt. Tapi nanti ketika Kairi udah mulai mendekat, harusnya Coach Kiboy dan juga seorang Sungas akan segera memberikan sebuah pertahanan atau zoning out bahkan. Dimana posisi seorang ceweknya udah mulai berjaga dari bagian belakang. Sunportnya bakal coba untuk mengeluarkan dagger farmnya dan menangkap satu pemainnya, itu seorang Sans. Kali ini menjadi kerugian memang, tapi Jadi masih kita- ada pergerakan back revive-nya connect ke arah seorang Kairi, dan Kairi masih bisa mendapatkan turtle-nya terselesai by UBS Gold. Bahkan seorang Sanford dalam masalah besar ketika berhasil ditumbangkan oleh Kairi. Dua pemain hilang dari Eko Filipin dan bahkan Turtle masih bisa diamankan oleh pemain-pemain dari Onyx Esports bersama dengan satu buah objektif turret di area midnya. Ini akan ngebuat Onyx mampu masuk ke area farmingan jungle dari Iko, dan sekarang Iko yang harus berhati-hati karena di setiap busnya ini bahaya banget. Tapi Kairi dengan permainan yang sangat amat baik, jug yang sangat amat manis dengan coach Shadow-nya membuat Kairi tentunya tidak mudah untuk ditumbangkan. Mungkin yang bisa di highlight permainan yang bagus banget dari Boots banget. Oh, dipanjatkan karena seorang Kaltizi, namun ternyata Kaltizi bukanlah target yang diinginkan. Hanya memberikan sedikit saja yang tapi di area bawah Kairi 1v1 dengan seorang Yawi. Bakal coba untuk ditahan terlebih dahulu. Kairi tumbang, ternyata ada backup yang datang dari seorang Sanji di area bawah. Wah, sayangnya kali ini mungkin ada sedikit miscommunication yang terjadi. Gak tahu dengan keberadaan dari seorang Sanji, tapi untuk saat ini Kalsi bakal coba untuk ditangkap. Real World Manipulation udah mulai terbuka. Kalsi masih menjadi target dan The Way of Dragon masih tepat dibuka ke arah seorang Bot, membuat Iyawa yang harus ditumbangkan oleh Onyx menambahkan satu poin mereka. Oke, jungler tukar dengan jungler. Ada sedikit mungkin bisa dibilang sedikit inisiasinya dipaksakan ya dari Eko karena posisinya mereka tahu ada seorang cewek, tapi kali ini Yawi masuk dengan satu buah Tyrant Revenge. Semua teman-teman yang lagi nobar jangan lupa untuk order Grab, ada diskon sampai 90%. Jadi langsung aja buka aplikasinya, yang belum download di-download dulu biar bisa mendapatkan diskon segambreng dari Grab. Iya, perbedaannya cukup signifikan kalau kita bandingkan dengan game yang pertama kali ini. Onyx sudah mulai menguasai permainan mereka dengan perbedaan sampai 4.000 gold. Jadi keuntungan bagi dia. Iya, Kak, lihat gak sih tadi sebenarnya Kaltizi udah nendangnya ke arah cewek. Iya. Tapi backupannya ini banyak banget. Boots yang punya satu buah Brand Fighter dan bahkan dari seorang Sans membuka Real Manipulation hanya memake sure biar ceweknya ini tidak tumbang. Satu buah Demon Hunter Sword untuk menumbangkan pemain-pemain yang tebal-tebal di area depan ini. Oke, dan sebenarnya ini adalah gameplay nyaman dari Onyx sendiri. Kita tahu Kairi dengan assassinnya, sementara cewek dengan Moskownya. Ini udah sering kita lihat, mungkin memang menjadi salah satu cheese stratnya Onyx. Ya. Namun ketika melihat cewek menggunakan Moskow, ini udah bukan menjadi hal yang kaget lagi, karena memang ini salah satu hero powernya juga. Sementara inisiasi yang dari tadi dari Eko sendiri kurang maksimal. Oke, tapi Sanford buka satu buah Black Dragon Form. Melihat terlebih dahulu, memberikan sedikit vision untuk pemain-pemain dari Eko Filipin. Load pertama yang sudah mulai dipok, tapi di area midnya Petrify kena dua pemain. Cewek tumbang di tangan seorang Sanford kali ini, tapi Benny Kitty mencoba untuk ditahan dengan satu buah Real Manipulation. Sanford 1v1 situation dengan seorang Boots, tapi bakal coba di backup oleh seorang Yawi. Kiboy masih mau lebih, Yawi masuk. Tyrant Revenge Connect dan Red Shield juga connect dengan seorang Boots. Tapi Kaltizi bisa mendapat Kairi kali ini, bakal coba untuk melakukan pemain dari Eko, namun ternyata Sanjinya masih bisa untuk menemukan Kairi. Satu
yang membuat damage dari seorang Kairi ini nggak terlalu maksimal. Dikejar. Tapi Sans bakal coba untuk mengejar ke arah Sanji, tapi ingat ada Benny Cutie bersama dengan Yawi. Satu buah feather ice strike dibuka oleh seorang Sanji mengusir pergerakan Sans. Dan pertukaran 2 untuk 1 kali ini di area midnya. Ya, ini sangat merugikan ya bisa dibilang untuk tim Onyx yang tadinya mungkin kita ekspektasikan bisa ngedapetin ke area lord-nya dengan space yang terbuka lebar. Tapi memang posisi dari seorang Benny Cutie-nya bisa melakukan flanking ketika udah ada reward manipulation yang dibuka terlalu jauh untuk bisa dijangkau. Ditambah lagi Sunford yang bisa mengacak-acak setup yang udah dibuka dan efek Patrify pastinya yang terjadi. Dan kali ini kita bakal menunggu juga dari tim Onyx seperti apa lagi pergerakan yang akan mereka lakukan. Apakah akan menuju ke area lord atau bakal coba untuk menghadapi kontes yang diberikan oleh Echo. Karena fokusnya Sanford ini pasti bakal ngincer ke arah backline. Dia pasti bakal cari ceweknya. Karena cewek mungkin bisa dapet Sansnya. Jadi prioritasnya dari Sanford tuh cuma 2 itu. Apalagi Petrify yang dia bawa ini penting banget. Cewek gak punya escape mechanism, cuma punya habis Walker karena di body fire gak bawa Purify sama sekali. Tapi kali ini Yawi masuk ke area belakangnya. Siren Revenge dan Rage-nya connect langsung di follow up dengan cukup cepat oleh pemain-pemain dari Echo Filipin. 4 melawan 5 kali ini. Masih ada retribution di tangan seorang Kairi. Tapi kalau Fizi bakal coba melakukan home damage terlebih dahulu. Harus ada trade yang didapatkan oleh Onyx kalau mereka mau paksa untuk melakukan kontes ke area lotnya. Tapi Keyboy narik. Dipanjaskan ke arah seorang Sanford. Tapi Sanford tumpah akhirnya di tangan seorang cewek. Cewek Baby. Ternyata habis waktu bersama dengan seorang Onyx. Bisa ditumbang kali ini Keyboy-nya. Di tangan seorang Benny Cutie. Spear of Misery yang berhasil. Hampir aja dapetin Yawi. Ini Yawi masih bisa flicker mundur. Wah, ini sayang banget. Di satu eliminasi yang seharusnya bisa diamankan oleh tim Onyx, tapi nggak masalah karena kali ini cewek bakal coba untuk mendapatkan ke arah lordnya. Ada seorang Sanji dan juga Katsi bakal jadi bahaya yang cukup besar. Tapi masih ada Boots. Di bagian belakang informasi diamankan juga oleh seorang Kairi dan terreset sudah untuk lordnya. Kembali menurunkan tempo, kembali mencoba untuk mencari eliminasi terlebih dahulu karena Onyx bisa dibilang mereka baru reset nih dan mereka masih menunggu seorang Keyboy dari area base. Ya ini dan harus berhati-hati karena Kaldizi masih nyimpen satu buah Way of Dragon. Kalau sampai Kairi atau cewek yang tertangkap ini bakal bahaya banget untuk Onyx sendiri. Dan Keyboy harus nunggu dengan ada flicker bersama dengan satu buah Divine Dustman antara Yawi dengan pergerakan yang cukup agresif dengan Tyrant Revenge. Di metode yang dibawakan sama Echo sekarang, dimana 13 ini adalah mereka harus pick off satu persatu dari pemain-pemain Onyx, bikin timpang tim fight-nya biar Onyx gak terlalu memaksakan untuk kontes di area lord. Benar sekali, apalagi dengan power yang udah mereka miliki ya di menit-menit seperti ini, mulai dari cewek dengan damage dan bahkan dari seorang Kairi, Coach Shadow yang dia miliki ini bisa banget untuk nge-trigger ultimate dari para pemain Echo dan ternyata memutuskan untuk mundur terlebih dahulu, coba untuk lebih sabar lagi karena Lordnya itu bakal jadi Lord yang penting di atas 12 Lord sudah mulai enhance. Ya, ini landing ball ini juga perlu diperhatikan sih oleh pemain-pemain dari Onyx Esports sendiri. Sementara kali ini Yawi udah mulai masuk, kelihatan di area depannya. Oh, Tyrant Rage connect, tapi cewek tumpang. Target pertama Keyboy kali ini bakal menahan di area depan, namun tidak sanggup. Karena damage yang terlalu besar kali Sanford mengejar ke arah seorang Sans. Masih memiliki sedikit pasif dari seorang Sanford. Dia bakal Sans mencoba untuk balikin keadaannya, Kairi mulai masuk. Satu buah shadow kill-nya bakal terbagi-bagi, namun ternyata damage-nya tidak mampu untuk menumbangkan pemain-pemain dari Echo dan Echo Filipin. Mereka berhasil bermain dengan cukup sabar dan Lord Swing. Bayu Best tapi lihat Boots-nya awal, 2 versus 2 Benny Cutie. Berhasil tumbangkan, Sanji memberikan backup di area mereka, tapi Kairi malah menculik ke area belakangnya. Dan bahkan Sans mencoba untuk menahan Katisi kali ini. Ingat, ada seorang Sanji, satu buah ke scope bro-nya mencoba untuk menahan, tapi Kairi mencoba untuk memberikan backup. Sanji yang masih bertahan dan Katisi akan ditumbangkan di tangan seorang Kairi. 4 pemain hilang, Sanji bakal coba dikejar, masih punya wings by wing. Tapi Sans apakah bakal mencoba untuk melakukan sedikit? Oke, hanya ditahan saja dengan satu buah Vegasam, tapi ternyata Keyboy tidak mau mencoba untuk memberikan. Winter Tranjan dan Keyboy kali masih menarik. Dan sepertinya Sanji akan ditumbangkan dengan permainan 1 melawan 3 tentunya. Setidaknya Onyx bisa menahan terlebih dahulu. Dan kali ini Lord yang berhasil dibersihkan oleh pemain-pemain dari Onyx Esports. Tidak menjadi marah bahaya berkelanjutan untuk Onyx. Wow, ini Kairi carry asli. Dengan masuknya dia dari Lordnya tadi, nggak apa-apa dia nggak dapetin Lordnya. Namun pick off yang dilakukan, dia tahu nggak bisa langsung all in dengan Hayabusa. Dengan itemnya 3 penetrasi utama yang dibutuhkan, ada satu Legion Sword juga yang dibuat untuk menutup dari segi physical attack-nya. Next item mungkin ke arah Endless Battle. Adanya true damage yang memang dibutuhkan juga dan bahkan Blade of Despair ternyata source damage utama nih dari Hayabusa sendiri dan positioning dari
cewek dan juga dari Suns. Ini yang bakal menjadi kunci juga. Dan satu hal mungkin Suns yang sangat-sangat berani dengan spell purify-nya, dia nggak takut ada di bagian depan. Santai banget ya, sesuai dengan namanya pastinya. Dan kalau emang kita lihat ke arah team fight yang baru aja terjadi, Kyrie ini sabar banget loh. Ketika ada yang masuk ke area burst, dia baru mau coba untuk memberikan pembalasan dengan shadow kill-nya, dan semuanya on point. Bahkan pengejaran ke arah seorang Sanji itu worth it banget. Meskipun dia sempat ngeliat nih Sanjinya coba untuk nge-flanking, coba untuk menahan supaya para pemain Onyx gak bisa pulang ke arah base mereka. Oke, cewek udah punya Huskov, udah punya satu Wind of Nature. Jadi harusnya Wind of Nature-nya masih bisa digunakan ketika 1v1 dengan seorang Benny Cutie. Tapi permasalahannya kali ini Benny Cutie belum ada sedikit hasil tambahan karena tidak ada Huskov seperti seorang cewek. Dan immortality di tangan seorang E-Boy dengan satu buah dominance spice juga. Ini harusnya bisa menahan sedikit radiant XP dari pemain-pemain dari Echo. Dan untuk Eko sendiri ya, siapapun yang terkena pick off dengan Duel of Dragon atau dengan Tyrant Rage itu bisa dipastikan akan tumbang kalau tidak ada backupnya. Kenapa? Karena damage yang diberikan oleh Benny Kitty itu nggak bisa ditahan lagi. Kita tahu Kari dengan true damage-nya. Serta bukan hanya Kari, ada Sanji juga dengan soft damage-nya tadi. Udah banyak banget item yang dijadiin. Dengan Cloak of Destiny dan Lightning Truncheon aja itu udah cukup buat ngeburst. Apalagi ini yang itemnya udah jadi Holy Crystal. Divine Blade bahkan udah jadi Winter Truncheon juga untuk defense-nya tadi. Endless battle juga untuk Kyrie untuk memberikan efek true damage dan juga last steal ke seorang Kyrie kali ini. Tapi yang aku suka dari Kyrie, maksudnya Hayabusanya Kyrie ya, adalah dia selalu jadi eksekutor. Jadi bisa dibilang dia menunggu inisiasi yang dibuat sama Kaldizi atau bahkan pemain-pemain dari Eko lainnya, dan dia masuk di saat pemain-pemain dari Eko tuh udah nggak punya utility. Jadi dia masuk dengan satu buah shadow kill meskipun damage-nya terbagi ya, tapi kemungkinan dia bisa menemukan pemain-pemain dari Eko yang udah benar-benar low banget. Ya, karena kalau kita ngomongin dari segi damage ya, masih ada seorang cewek juga yang biasanya selalu siap di bagian belakang. Tambah lagi ya dengan adanya seorang Sun yang menggunakan Eve, ini bakal memberikan efek slowing damage yang cukup besar. Dan lihat menggunakan seorang Kibu dan juga cewek mencoba untuk mencari ke bagian belakang, tapi masih ada Winter Truncheon dari seorang Sanji Cimomo. Oke, tapi kali ini cewek di posisi yang tidak baik-baik aja karena Benny Cutie memberikan backup dengan cepat. Keyboy kehilangan immortality-nya dan tentunya akan tumbang di tangan seorang Benny Cutie. Sementara dari Onyx tentunya akan dipukul mundur terlebih dahulu. Inisiasi yang gagal dari Onyx Esport membuat Eko kali ini mereka bisa mendapatkan slot yang kedua. Sementara skip sepertinya akan dilakukan oleh seorang Kyrie, mengingat tim fight-nya tadi memang sebenarnya udah bagus conceal play-nya, tapi ternyata Winter Truncheon masih bisa dimanfaatkan oleh seorang Sanji. Iya, dan Sanji masih memiliki wings by wings juga pastinya untuk bisa melarikan diri, dan kita harus melelahkan untuk Lordnya kali ini bakal berada di tangan teman-teman dari Echo Philippines. Kesempatan yang besar juga untuk mereka bisa perlahan tapi pasti masuk lebih jauh ke arah base dari tim Onyx, dan begitu juga kesempatan masih ada tangan Onyx untuk bisa memberikan perlawanan, tapi goalnya udah mulai disamaratakan lagi nih, Lin. Dan mungkin kalau untuk permainan Sanji tadi ya, yang paling berpengaruh itu adalah Winter Truncheon-nya sih. Itu yang ngebeli waktu sampai teman-temannya datang, bahkan nggak bisa untuk dash juga. Dan cewek yang udah kepalang tanggung tadi, udah sampai depan, dia mau nggak mau dia tetap ada di sana, berharap dengan Abyss Walker dan juga Spear of Misery-nya bisa dapetin kill. Dan kalau untuk high ground sebenarnya masih ada chance. Yang penting jangan sampai out position dari teman-teman Onyx, dan seharusnya kalau dari segi data damage mereka bisa di defense. Oke, dan ini perbedaan mungkin yang goldnya nggak terlalu berbeda jauh dengan Onyx kali ini, tapi cewek itu sebenarnya attack speed-nya udah cukup. Tapi permasalahannya yang paling bahaya dari Eko ini adalah inisiasinya. Yawi mencoba untuk masuk dengan satu buah Tyrant Revenge yang masih ditahan tentunya. Dan bahkan dia akan melakukan clear cepat terlebih dahulu di area bawah. Sementara pemain-pemain dari Eko tidak mau mengambil risiko karena posisi dari Kyrie kali ini yang tidak terlihat di map. Ini cukup bahaya, tapi Kyrie harus berhati-hati, masih punya Cloud Shadow, Dikejar. tapi bakal dikejar oleh pemain-pemain dari Onyx. Tapi Kyrie, dijual, tapi apakah dia memiliki waktu untuk kabur terlebih dahulu? Satu buah Shadow Kill dibuka begitu saja. Kyrie masih bisa bertahan dan bahkan di backup dengan begitu cepat. Dan sebuah Tyrant Defense dari seorang Yawi, tapi Kaldizi mencoba untuk menahan Keyboy di area depan dengan satu buah Dragon, tapi di area belakang Kyrie datang lagi bersama seorang boom, masih mau lebih. Yawi kali ini mencoba untuk ditumbang bersama dengan Sagon, dan bahkan pemain hilang dari Eko Philippines menyisakan Sanji sendirian. Baik dari seorang Kyrie berjalan begitu dengan sempurna, dan bahkan Onyx sekarang membalikan keadaan dengan sangat amat baik sekali. Dengan satu movement yang dibuka oleh seorang Kyrie ini benar-benar berbahaya, tapi cewek tiba-tiba harus hilang di tangan dari seorang Sanji yang mengeluarkan padahal attack-nya ditukar dengan dirinya. Pergerakan yang sangat berani nampaknya meskipun immortal yang pecah,
begitu sabar dari Onyx Esports. Begitu manis dari seorang Kairi. Ternyata di follow up dengan begitu cepat. Dan bahkan menyamakan posisi sekarang satu sama. Wah, ini Kairis nih bikin kita cadungan ya, gila. Itu movement yang benar-benar bagus banget loh, cara dia ngegocek dari seorang Kazusinya.